Kan di sini ada dua logika menurut saya, harus mulai dipisahkan mana aspek yang bersifat bisnis, mana yang aspek yang bersifat konservasi. Nah, dari sisi bisnis, saya sih sebagai praktisi ya, saya melihat dulu konsep Belanda maupun konsep pembangunan berskala besar itu terencana dengan baik. Misalnya gini, orang bangun Jatiluhur, maka gunung yang digunakan di sini. Orang bangun Cirata, gunung yang digunakan di sini. Setelah digunakan, ditinggalkan. Nah, seluruh gunung-gunung yang ditinggalkan itu di Indonesia itu juga aneh juga. Tiba-tiba beralih jadi swasta. Padahal itu milik negara. Ketika beralih jadi swasta ini, pembangunan negara menjadi mahal. Di mana pembangunan negara menjadi mahal adalah bangun konstruksi jalan, diperlukan batu split, diperlukan pasir, diperlukan berbagai kelengkapan lainnya yang seluruhnya itu sebenarnya ada di lingkungannya dan itu dikuasai oleh negara sebelumnya. Hari ini adalah harus beli ke swasta, kemudian swasta mengelolanya juga pasti keuntungan lebih utama, kerusakan lingkungan diabaikan lagi, recovery lagi. Saya kasih tahu ya, saya hari ini mengeluarkan biaya untuk kompensasi penutupan tambang di wilayah Bogor saja itu lebih dari 50 miliar agar masyarakatnya bisa makan karena tambangnya tutup dulu, untuk membuat rasionalisasi agar tidak terjadi kekacauan. Nah, di sini saya lihat kita bisa mengadopsi konsep yang dilakukan oleh Tiongkok. Pembangunan infrastruktur negara dilaksanakan oleh negara bersumber dari seluruh aset kekayaan alam yang ada di negara. Maka kita bisa melakukan 3 kali lipat, 10 kali lipat loncatan. Konsep APBD ya, dengan konsep lelang diikuti oleh kontraktor. Kontraktor ngambil keuntungan. Kemudian ada mata rantai, kemudian pertambangan ngambil keuntungan. Ini kalau ini aset seluruhnya ditarik bahwa ini negara yang mengelola, kita akan ada loncatan jauh. Dan yang paling lucu kalau di kabupaten kota lebih lucu lagi. Kontrak ini kelucuan, saya kasih tahu aja. Itu kelucuannya adalah misalnya gini, orang ada lelang, si kontraktornya nggak ngerti, itu biasanya yang nawar lelangnya adalah pegawai Pemda itu. Nah, Pemda itu beli alat berat misalnya beli loader, beli beko, kemudian beli stum, bahasa saya stumoles, kemudian dia itu disewa oleh kontraktor itu, Pak, dan itu menjadi pendapatan daerah lagi. Ini saya kasih tahu kepala Bapeda, ini Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu, Pak, biar terbuka saudara Jawa Barat. Kelucuannya adalah ada satu BUMD di Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke Pemda Jabar. Satu mobil listriknya 350 juta dalam setiap tahun. Setahun menghabiskan 11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Karena uang pendapatan yang 11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Nah, apa dari inti semua? Dari inti semua adalah, menurut saya satu saja, harus dipisahkan antara kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik. Independensi atau netralitas. Kenapa? Karena saya, contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur, maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Saya ngomongnya sini aja lah. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, direktur BUMD ini. Dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi. Maka kalau ingin mengalami kemajuan dan percepatan, lepaskan seluruh aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial, karena finansial itu harus netral, dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya nggak mau itu. Saya nggak mau.
Saya nggak mau itu. Karena begitu orang memimpin, dia sudah tidak lagi berwarna. Warnanya cuma satu, merah putih. Kalau di Jawa Barat warnanya cuma satu, hitam putih. Hitam adalah tanah, putih adalah air. Gitu. Jadi hidup saya adalah hitam putih. Gitu. Karena hitam putih maka susah orang hitam putih untuk mendapatkan jodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, ada pertanyaan dulu yang saya butuh jawaban. Karena fokus kita kan pada BUMN dan Danantara. BUMN apakah gerangan yang sudah lama ada di Jawa Barat tapi tidak memberi kontribusi bagi Jawa Barat atau bahkan menjadi beban? Yang kedua adalah Danantara PT Pos. Danantara, apa harapan Pak Gubernur untuk Danantara? Kan ini kan asetnya Danantara termasuk yang dijelaskan Pak Anggito tadi banyak di Jawa Barat juga. Masa Jawa Barat tidak menikmatinya? Iya, sebenarnya kan kalau ngomong, saya sih melihat begini. Kalau BUMN saya, yang menurut saya berkontribusi secara konservasi adalah PTPN dan Perhutani. Berkontribusi secara konservasi. Tetapi kalau dari sisi finansial itu menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena sekarang nanam teh pun dibiayai oleh pemerintah provinsi. Iya, karena kepentingan kita konservasi. Daripada areal perkebunan teh itu kosong kemudian jadi longsor, atau disewakan pada pihak lain untuk kepentingan bukan peruntukan perkebunan, kan lebih baik provinsi mengambil alih untuk menanamin teh dan rakyatnya digaji oleh provinsi. Karena kepentingan kita konservasi. Kenapa? Karena bagi saya kepentingan konservasi itu melahirkan ekonomi. Kalau Jawa Barat tanpa teh, Jawa Barat tanpa karet, Jawa Barat tanpa perhutani, maka satu, Jawa Barat tidak akan pernah ada. Karena apa? Akan terjadi bencana yang luar biasa, dan setelah itu tidak akan ada hotel. Kenapa? Orang tidak ada yang berkunjung. Kalau ke puncak ada kebun teh, nggak akan ada tuh hotel di puncak. Kan itu. Nanti jadi kalau yang tadi ya, yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN yang pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin. Yang saya sebutin nih. Ada. Gak ada di HP saya ada. Mana HP-nya nih? Ada. Saya sebutin. Itu beban, Pak. Sudah nggak ada duit, Pemprov Jabar dipinjam. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. Ini melanggar undang-undang perbankan nggak di sini? Orang punya utang harus bayar. Nah, nih PT Barata Indonesia 89 miliar lebih, PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih, PT Papros 98 miliar lebih, PT Raja Wali Musindo 403 miliar lebih, PT Kimia Farma 950 miliar lebih, PT Waskita 91 miliar lebih, PT Waskita Karya 91 miliar lebih, PT Wijaya Karya 278 miliar lebih, PT Wijaya Karya 511 miliar lebih, PT PP Semarang Demak 239 miliar lebih, Pak. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596 rupiah. Beban, Pak. Orang daerah itu harusnya dibantu bukan dipinjem. Pinjem, gak bayar lagi. Sekarang mereka tinggal bayar bunganya aja, minta restrukturisasi. Jadi kalau ngomong beban, ini beban. Terima kasih. Ini temen gua kayak gini-gini. Pak Gubernur, luar biasa. Saya berharap keterbukaan seperti ini juga dipikirkan oleh para pemimpin di wilayah yang lainnya. Sebab dengan keterbukaan seperti ini kan kita otak apa itu? Energi positif kita itu juga bisa bekerja juga agar kemudian problem ini bisa selesai.